Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Soebul Gofar, bisa dipanggil Gofar. Di sini, di video kali ini kita akan belajar bareng tentang metodologi penelitian. Nah, di sini saya akan membahas terlebih dahulu tentang dasar-dasar penelitian. Nah, sebelum ke pembahasan yang lebih jauh, nah kira-kira teman-teman ada yang tahu nggak sih penelitian itu apa? Penelitian itu berasal dari kata riset. Re yang artinya kembali, seret yang artinya mencari. Maka dari itu, kata riset berarti mencari kembali kenyataan atau fakta. Untuk penelitian itu sendiri, definisinya yaitu adalah proses mencari kesimpulan atau pemecahan masalah berdasarkan data dengan menggunakan langkah-langkah seperti perumusan masalah, penyusunan kerangka berpikir, pengajuan hipotesis, atau juga penarikan kesimpulan. Penelitian juga bisa didefinisikan sebagai kegiatan untuk memperoleh fakta-fakta atau prinsip-prinsip, baik kegiatan penemuan, pengujian atau pengembangan dari suatu pengetahuan dengan cara mengumpulkan, mencatat, dan menganalisa data yang dikerjakan secara sistematis berdasarkan ilmu pengetahuan atau berdasarkan metode ilmiah. Mungkin itu definisi dari penelitian ya teman-teman. Sekarang jika kita lihat dari beberapa pakar nih, seperti Cooper and Emory pada tahun 1995 mengatakan bahwasanya penelitian merupakan suatu penelitian sistematis bertujuan menyediakan informasi untuk memecahkan masalah. Dan ada dari Sekaran pada tahun 1992, usaha yang sistematik dan terorganisir untuk meneliti masalah yang spesifik yang memerlukan jawaban. Sedangkan ada dari Widodo J. Pujiharjo pada tahun 1993 itu mengatakan suatu proses pendekatan approach dengan pembuktian ilmiah untuk mendapatkan informasi baru atau memperdalam ilmu, seperti itu. Jadi intinya penelitian adalah upaya mendapatkan pengetahuan berbasis masalah yang dilakukan secara sistematis dan terorganisasi serta mengikuti metode ilmiah, seperti itu. Setelah kita tahu apa itu penelitian, mungkin kita akan bahas tentang metode ilmiah. Nah, metode ilmiah itu sendiri adalah suatu prosedur atau cara mengetahui sesuatu yang mempunyai langkah-langkah yang sistematis. Nah, juga metode ilmiah itu ada beberapa hal atau komponen ya teman-teman, seperti pendekatan logis, objektif, dan sistematif dalam menyelidiki fenomena atau menyelesaikan suatu masalah. Logis, kita bahas tentang logis. Logis itu pelaksanaannya harus rasional, yaitu dapat diterima akal sehat berdasarkan teori-teori dan konsep-konsep yang sudah ada. Jadi seperti itu. Untuk objektif itu sendiri tidak memihak, jadi disampaikan secara eksplisit sehingga apabila diulang oleh orang lain atau dirinya sendiri pada waktu berbeda, prosedur dan metodenya akan sama. Untuk sistematik itu runtun, jadi mulai dari awal sampai akhir sesuai dengan prosedur atau metode yang telah ditetapkan atau dipilih, seperti itu. Oke, selanjutnya yaitu tentang penelitian atau tujuan penelitian. Penelitian bertujuan untuk menemukan fakta atau prinsip atau produk yang baru dari suatu pengetahuan atau eksploratif ya teman-teman. Jadi ada beberapa langkah seperti menguji kebenaran atas fakta, prinsip atau produk dari suatu pengetahuan yang sudah ada, atau juga mengembangkan fakta, prinsip, produk dari suatu pengetahuan yang sudah ada. Jadi itu bisa disebut dengan verifikatif atau juga development. Ada tujuan penelitian yang merupakan suatu usaha yang sistematis dan terorganisasi untuk menyelidiki masalah tertentu yang memerlukan jawaban.
Penelitian merupakan refleksi dari proaktif manusia untuk meningkatkan pengetahuannya, dorongan manusia untuk menjawab pertanyaan dan memecahkan masalah. Nah, selanjutnya yaitu tentang siklus atau daur hidup penelitian. Nah, di sini saya ingin menggambarkan jadi seperti yang ada di sini. Nah, itu ada eksploratif, terus sampingnya lagi verikatif, sampingnya lagi development. Jadi ini adalah siklus ya daur hidup penelitian. Jadi penelitian itu merupakan suatu proses yang tidak akan pernah berhenti dan akan terus berlanjut seperti itu. Di sini saya juga akan berikan sebuah contoh. Nah, contohnya itu seperti dulu sebelum ada sepeda motor itu ada yang namanya sepeda manual atau sepeda engkol ya. Nah, dari zaman ke zaman itu ditemukanlah sepeda motor yang menggunakan mesin dan serba canggih. Sekarang tinggal digas itu langsung berjalan seperti itu. Jadi tanpa mengeluarkan tenaga yang lebih yang terdapat pada sepeda engkol jika teman-teman menggunakan. Nah, itu merupakan salah satu contoh dari sebuah riset bahwasanya eksploratif. Ada macam-macam penelitian. Macam-macam penelitian itu berdasarkan tujuan itu ada 3, teman-teman. Yang pertama itu penelitian eksploratif, kedua itu penelitian verikatif, ketiga itu ada penelitian development. Selanjutnya jika menurut proses itu ada 2. Yang pertama penelitian dokumenter, selanjutnya penelitian eksperimen. Nah, jika menurut tempat itu ada penelitian laboratorium, kedua ada penelitian perpustakaan, yang ketiga itu ada penelitian lapangan. Jika menurut pemakaian itu ada penelitian murni, selanjutnya ada penelitian terapan. Jika menurut metode pendekatannya itu ada 2, penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Selanjutnya yaitu kebutuhan dasar peneliti, teman-teman. Jadi seorang peneliti itu butuh kebutuhan atau bersifat teknis seperti kemampuan keilmuan. Peneliti harus mempunyai kemampuan di bidang ilmu tertentu ya, supaya dia bisa meneliti sesuatu atau di hal yang akan menjadi rumusan masalah seperti itu. Selanjutnya yaitu ada masalah. Peneliti harus punya permasalahan yang akan diteliti. Selanjutnya ada sumber daya pendukung. Jadi peneliti mempunyai cukup sumber daya pendukung, biaya, tenaga, waktu, dan sarana atau fasilitas agar penelitiannya bisa berjalan dengan lancar. Selanjutnya ada metodologi penelitian. Nah, peneliti itu mampu memilih menggunakan metodologi penelitian yang tepat ya, teman-teman. Seperti jenis dan sumber data, terus sampling, terus metode dan alat pengumpulan data, atau metode analisis data. Dan juga ada ciri khas dari peneliti, teman-teman. Biasanya sifat penelitian itu penelitian harus berkisar di masalah yang ingin dipecahkan. Penelitian harus mendukung unsur orisinilitas. Selanjutnya harus didasarkan pada pandangan ingin tahu, harus berdasarkan pada asumsi bahwa suatu fenomena mempunyai hukum itu. Dan juga untuk menemukan generalisasi serta studi tentang sebab akibat. Nah, selanjutnya juga ada menggunakan pengukuran yang akurat, menggunakan teknik yang secara sadar diketahui. Selanjutnya ada etika penelitian. Nah, ini bisa termasuk dalam non teknis ya, teman-teman. Yang tadi saya sebutkan itu teknis, sekarang kita masuk ke etika penelitian. Di sini ada beberapa hal yang harus kita perhatikan saat meneliti. Yang pertama itu norma sopan santun. Jadi peneliti memperhatikan konvensi dan kebiasaan dalam tatanan di masyarakat. Yang kedua yaitu ada norma hukum.
Nah, bila terjadi pelanggaran, maka peneliti akan dikenakan sanksi. Selanjutnya juga ada norma moral. Nah, peneliti mempunyai itikat dan kesadaran yang baik dan jujur dalam penelitiannya. Di sini saya akan memberikan contoh etika penelitian yang tidak baik ya teman-teman. Jadi teman-teman tidak boleh meniru etika seperti ini. Yang pertama yaitu tidak menghormati responden. Jadi responden itu merupakan sumber data yang kita butuhkan dalam suatu penelitian. Jadi kita harus menghormati responden seperti itu. Selanjutnya itu ada menjiplak hasil penelitian orang lain tanpa izin atau plagiarisme ya teman-teman. Jadi hal ini sangat harus dihindari teman-teman, karena plagiarisme itu merupakan suatu tindakan yang tidak menghormati suatu karya ilmiah orang lain. Nah, mungkin teman-teman bisa cek di website plagiarisme ya teman-teman, itu sekarang sudah disediakan. Dan juga contoh etika tidak baik itu ada tidak menyusun laporan hasil penelitian. Jadi laporan hasil penelitian itu sangat penting teman-teman, karena dengan laporan hasil penelitian kita bisa tahu bahwasanya apa sih yang kita butuhkan atau hasilkan dari suatu penelitian tersebut. Nah, di sini saya juga akan mencontohkan kriteria seorang peneliti yang baik, yaitu ada kompeten, menguasai dan mampu melakukan penelitian bidang ilmu sesuai dengan bidang penelitiannya. Jadi teman-teman kalau bisa meneliti sesuatu itu harus sesuai di bidang teman-teman yang paham atau yang bisa teman-teman kuasai. Selanjutnya ada objektif. Di sini tidak mencampur adukan pendapat sendiri dengan kenyataan. Dan juga ada jujur, tidak memaksakan unsur subjektif ke dalam fakta, seperti itu. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata atau perbuatan, mohon maaf. Jika ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Dan terima kasih untuk video kali ini. Jangan lupa subscribe, like, and comment, serta share. Oke, terima kasih.